semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Kembali lagi bersama Ibu MS di pertemuan kedua mata pelajaran geografi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai 4 ruang lingkup geografi dan 10 konsep geografi. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Selamat belajar! Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ruang lingkup geografi dan prinsip-prinsip geografi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu untuk memahami ruang lingkup geografi dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk memahami konsep geografi dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Kita mulai dari ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi itu ada 4. Yang pertama geografi fisik, yang kedua geografi sosial, yang ketiga geografi regional, dan yang keempat itu geografi teknik. Nah, kita mulai dari geografi fisik terlebih dahulu. Geografi fisik itu, dia mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, dan segala proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, maupun di udara. Nah, perhatikan gambar berikut. Di gambar ini bisa kita lihat, ini merupakan bentuk muka bumi yang disebut dengan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Jadi di situ terdapat daerah pegunungan, plato atau bukit-bukit. Kemudian yang ini, yang warna biru itu merupakan daerah dataran rendah yang identik dengan daerah pantai atau laut. Jadi geografi fisik itu dia hanya membahas mengenai bentuk fisik bumi saja. Yang kedua itu geografi sosial. Kalau geografi sosial itu mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Nah, contoh manusia berinteraksi dengan lingkungan adalah ketika manusia bercocok tanam. Ketika manusia bercocok tanam, maka di situ bisa kita lihat bagaimana manusia mengolah lingkungannya, bagaimana manusia melestarikan, bagaimana manusia juga menjaga lingkungannya. Nah, itu disebut dengan manusia berinteraksi dengan lingkungan. Bisa juga di geografi sosial itu, manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Contohnya dalam aktivitas ekonomi, atau misalnya dalam aktivitas perdagangan. Atau misalnya dalam kependudukan itu manusia melakukan perpindahan, contohnya urbanisasi, atau transmigrasi, atau migrasi-migrasi yang lain. Jadi intinya di geografi sosial itu dia membahas mengenai aktivitas manusia. Yang ketiga itu ada geografi regional, yaitu mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik aspek fisik maupun sosial. Kalau dikatakan dia regional, berarti dia identik dengan wilayah. Nah, di sini ada 2, yaitu bisa wilayah fisik maupun wilayah sosial. Contoh wilayah fisik itu seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya daerah pegunungan atau daerah dataran rendah atau dataran tinggi, itu wilayah fisik. Nah, contoh wilayah sosial itu misalnya wilayah permukiman penduduk, karena di situ terdapat manusia yang berdiam di dalamnya. Jadi, regional itu dia identik dengan wilayah, baik wilayah fisik maupun wilayah sosial. Baiklah, kita lanjut. Yang keempat itu ada dia geografi teknis. Kalau geografi teknis ini, itu mempelajari mengenai penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya, ini menggunakan teknologi yang canggih. Ada nanti yang disebut dengan penginderaan jauh. Misalnya begini, kita mau melihat dari atas ya, objek permukaan bumi contohnya Banda Aceh. Kita mau melihat Banda Aceh itu bagaimana bentuknya, wilayahnya sebelum terjadi tsunami dan setelah terjadinya tsunami. Itu bisa kita lihat pastinya dari atas, dan itu menggunakan teknologi yang canggih. Misalnya bisa dengan menggunakan satelit. Jadi nanti satelit itu akan merekam atau memotret bagian permukaan bumi. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat, oh, Banda Aceh itu begini rupanya, ada yang berubah. Kalau misalnya tadinya sebelum tsunami masih ada lahan hijau, maka bisa kita lihat di setelah tsunami contohnya tidak ada lagi lahan hijau. Nah, itu bagian dari geografi teknis. Dia menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Baiklah, kita lanjut ke 10 konsep geografi. Nah, di sini ada ibu buat festriknya supaya cepat menghafal, supaya bisa cepat mengingat. Itu ibu buat singkatan jaket polo keke diminte agni. Jaket polo keke diminte agni, inilah festriknya. Nah, mari kita lihat kepanjangannya.
Yang pertama ja, itu artinya jarak, ket keterjangkauan, po pola, lo lokasi, keke keterkaitan keruangan, di diferensiasi area, m morfologi, inte interaksi dan interdependensi, ag aglomerasi, ni nilai kegunaan. Jadi inilah dia singkatannya jaket, polo, keke, dimente, agni. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu jarak. Jarak itu ada dua ya. Yang pertama itu jarak absolut. Apa itu jarak absolut? Jarak yang diukur dalam satuan panjang, yaitu kilometer. Contohnya, jarak rumah Ani ke sekolah adalah 2 km. Jadi itu diukur dengan satuan panjang. Misalnya, jarak dari asrama ke sekolah adalah 50 meter. Jadi itulah dia jarak absolut. Jadi dia diukur dengan satuan panjang, yaitu kilometer atau juga bisa meter ya. Jarak yang kedua itu adalah jarak relatif. Jarak relatif itu dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Jadi ini satuan waktunya pastinya berbeda-beda. Dia naik apa sampai ke tujuannya. Contoh, Ani berangkat dari rumah ke sekolah dalam waktu 15 menit dengan menggunakan sepeda motor. Jadi dia dari rumah sampai ke sekolah itu selama 15 menit, tetapi dengan menggunakan sepeda motor. Nah, bisa saja Ani berangkat dari rumah ke sekolah dalam waktu 30 menit dengan berjalan kaki. Jadi jarak relatif itu menggunakan satuan waktu, tergantung transportasi apa yang kamu gunakan untuk sampai ke tempat tujuan. Itu konsep yang pertama. Baiklah, konsep geografi yang kedua adalah keterjangkauan. Keterjangkauan yaitu kemudahan untuk mencapai suatu objek. Artinya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat, tempat itu bisa dikatakan terjangkau atau tidak terjangkau. Contohnya, dulu untuk menuju Pulau Madura harus menggunakan kapal. Namun, setelah dibangun jembatan Suramadu, kita bisa menuju ke Madura dengan mobil dan angkutan darat lain via jembatan. Nah, jadi sebelum adanya jembatan, ketika kita mau ke Madura itu masih kurang terjangkau. Mengapa? Karena harus menggunakan kapal dengan memakan waktu yang lebih lama. Tetapi setelah dibangun jembatan, maka untuk sampai ke Madura itu bisa dikatakan terjangkau karena lebih cepat dengan menggunakan mobil dan angkutan darat lain via jembatan. Itu untuk objek yang kedua. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan pola. Artinya mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Mari kita lihat gambar ini. Jadi ini kan garis pantai, ini dia garis pantai. Nah, ini permukiman penduduk. Pola permukimannya ini dia mengikuti garis pantai. Jadi dikatakan pola permukiman penduduk memanjang mengikuti garis pantai. Karena kan di sini nggak mungkin dibangun permukimannya mengelompok. Jadi dia itu mengikuti garis pantai yang ini. Jadi ini yang disebut dengan pola. Contoh yang kedua, pola permukiman penduduk memanjang mengikuti jalan raya, seperti di gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat di kiri kanan jalan itu terdapat permukiman penduduk. Maka rumah-rumah penduduk itu dibangun sejalan dengan segaris dengan bentuk dari jalan ini. Jadi dia memanjang mengikuti jalan raya. Jadi inilah dia permukiman, ini jalan raya, ini permukiman. Jadi pola permukiman di wilayah ini dia memanjang mengikuti jalan raya. Ini dia konsep pola. Yang selanjutnya itu adalah lokasi. Nah, lokasi terbagi dua. Yang pertama, lokasi absolut. Kalau lokasi absolut itu lokasi yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau yang disebut dengan garis astronomis. Nah, contohnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mari kita perhatikan peta ini. Nah, di sini bisa kita lihat garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu dia yang horizontal ya, yang ini. Ini, yang 5 derajat ini, lintang utara. Ini dia garis lintang, yang horizontal garis lintang. Ini LS ya. Kalau dia garis bujur itu yang vertikal.
yang yang menghubungkan belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Ini dia garis bujur. Nah, Indonesia tadi terletak di mana? Di ini, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Mohon maaf, ini LS bukan LU. Nah, terletak juga di antara 95 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur itu yang ini. Mulai dari Sabang sampai 141 derajat bujur timur sampai ke Merauke di Papua. Itu dia letak astronomis. Yang kedua itu letak relatif. Itu letak yang dilihat dari wilayah lain di sekitarnya. Contoh, letak Indonesia di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi maksudnya lokasi relatif ini apa yang benar-benar terdapat di sekitar wilayah itu. Mari kita perhatikan peta ini. Ini Indonesia yang warna merah. Dia berada di antara benua Asia itu yang ini. Dan Australia, ini benua Australia. Dan juga Indonesia berada di antara Samudra Hindia. Samudra Hindia itu yang ini. Dan Samudra Pasifik yang ini. Jadi ini dia letak relatif atau lokasi relatif. Ya. Yang selanjutnya itu adalah keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini identik dengan hubungan antar wilayah. Contoh, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Air sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir. Jadi kalau misalnya di daerah hulu terjadi kerusakan, maka itu juga akan mempengaruhi daerah hilirnya. Contohnya di sini terjadi pembalakan liar, penebangan hutan, terjadi kebakaran, maka itu akan mempengaruhi daerah hilir. Maka di wilayah hilir sungai akan menyebabkan banjir. Nah, saling berkaitan dia antara dua wilayah ini. Maka wilayah hulu dan wilayah hilir dia saling berkaitan. Yang keenam itu diferensiasi area, artinya keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Ya, karena dia tinggalnya di daerah pantai, ya pasti kan dia berprofesi sebagai nelayan. Tidak mungkin yang tinggal di daerah pantai berprofesi sebagai petani, kecuali seperti kita yang tinggal di dataran tinggi Karo. Jadi kalau misalnya dataran tinggi Karo ini kebanyakan masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani. Jadi disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Kalau dataran rendah di pesisir pantai, profesinya sebagai nelayan. Kalau di dataran tinggi, kebanyakan berprofesi sebagai petani karena wilayahnya lebih subur. Baiklah, konsep geografi yang ketujuh itu adalah morfologi. Apa itu morfologi? Bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Jadi nanti morfologi itu bisa akibat eksogen dari luar bumi dan endogen dari dalam bumi. Contohnya, morfologi pegunungan. Bisa juga disebut dengan dataran tinggi. Bisa juga disebut dengan plato atau bukit-bukit. Kemudian morfologi dataran rendah dan pesisir pantai. Jadi morfologi itu bentukan muka bumi. Contohnya seperti ini salah satu morfologi yang terdapat di wilayah dataran tinggi. Jadi ini bentukan muka buminya seperti ini. Ini wilayah pegunungan, daerah pegunungan. Jadi inilah morfologinya. Kalau ditanya, oh dataran tinggi itu morfologinya gimana? Itu terdapat bukit-bukit, itu terdapat pegunungan. Jadi itulah dia morfologi, bentuk-bentuk muka bumi. Baik, kita lanjut. Konsep geografi yang ke-8, interaksi dan interdependensi. Artinya ada hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contoh, warga kota membutuhkan bahan pangan dari desa. Contohnya warga kota itu membutuhkan bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Karena di kota itu sangat susah untuk menghasilkan bahan pangan tersebut. Sementara warga desa membutuhkan barang-barang teknologi dari kota. Karena di desa pun sangat susah juga untuk menghasilkan barang-barang teknologi seperti itu. Misalnya seperti televisi, telepon, handphone, kulkas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi. Jadi mereka berdua ini saling melengkapi. Mereka pun saling memiliki ketergantungan sehingga mereka saling melengkapi. Jadi di sini bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah wilayah pertanian ya. Wilayah pertanian, dan di sebelah kanan ini adalah wilayah perkotaan. Jadi wilayah pertanian yang ada di pedesaan
itu akan mengirim beras ke kota atau misalnya bahan pangan yang lain yang dibutuhkan masyarakat kota. Nah, timbal balik juga, warga kota pun mereka mengirim barang-barang teknologi yang dibutuhkan oleh warga desa. Jadi terjadi interaksi antara desa dan kota. Mereka saling melengkapi. Mereka saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Konsep geografi yang ke-9 itu disebut aglomerasi. Aglomerasi itu identik dengan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah. Ingat ya, aglomerasi itu pengelompokan fenomena. Contohnya, permukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Nah, mari kita lihat gambar ini. Di gambar ini bisa kita lihat bentuk permukiman penduduk yang mengelompok. Nah, ini biasanya terjadi di dataran rendah. Nah, sebelum adanya permukiman, wilayah ini merupakan wilayah yang sangat subur. Jadi biasanya warga itu akan mengejar wilayah yang tanahnya lebih subur. Supaya apa? Ketika mereka membangun permukiman di sini, mereka juga bisa sambil bercocok tanam di sekitar tempat tinggalnya. Jadi lama-kelamaan permukimannya itu jadinya berkelompok. Karena manusia semakin lama semakin bertambah di wilayah ini. Manusia pun semakin berbondong-bondong untuk membuat permukimannya di sekitar wilayah yang subur ini. Jadi kalau dikatakan dia berkelompok, artinya ya beraglomerasi, mengelompok. Contohnya yang lain juga bisa sih seperti kalau di perkotaan itu contohnya daerah industri. Biasanya kan wilayah industri itu kan didirikan di pinggir-pinggir kota. Nah, lama-kelamaan muncul lagi pabrik-pabrik yang baru. Contohnya awalnya mungkin cuma 1 atau 2 pabrik, tapi lama-kelamaan muncul lagi pabrik-pabrik yang baru, sehingga terjadilah pengelompokan wilayah daerah itu. Contohnya kalau di Medan itu seperti di Tanjung Morawa atau di Belawan, di situ daerah industri. Jadi di situ sudah terjadi pengelompokan wilayah industri. Itu ya, aglomerasi apa tadi? Pengelompokan. Baiklah, kita masuk ke konsep geografi yang terakhir, nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu artinya kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Jadi maksudnya dia memiliki nilai plus atau dia memiliki keunggulan yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Memang betul seperti itu ya. Biasanya tempat wisata itu dikunjungi karena pasti memiliki pemandangan yang sangat indah. Contoh, ini Candi Borobudur yang terdapat di Jawa Tengah. Jadi Candi Borobudur ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dan dia memiliki nilai keindahan. Dan itu menjadi nilai kegunaan bagi daerah itu. Sehingga membuat orang untuk datang ke sana untuk berkunjung dan melihat-lihat wilayah itu. Jadi ini salah satu wilayah yang memiliki nilai kegunaan karena dia memiliki kelebihan. Contoh yang kedua itu, ini di daerah Paropo di Sumatera Utara. Jadi ini merupakan salah satu pemandangan yang sangat indah karena wilayah ini memanjakan mata kita dengan pemandangan Danau Toba dan bukit-bukit di sekitarnya. Nah, ini termasuk nilai guna karena sangat indah. Dia memiliki nilai estetika sehingga dia membuat orang untuk tertarik datang berkunjung ke sini. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia banyak juga ya, banyak juga tempat-tempat wisata, daerah-daerah di Indonesia yang memiliki nilai kegunaannya sendiri. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin lebih mengenal bentuk muka bumi dan ciri khas dari wilayah sekitar kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan tetap semangat.